Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang materi peran teknologi informasi dalam bidang kesehatan, di mana kami akan membahas tentang aplikasi Halo Bumil. Nah, jadi aplikasi Halo Bumil ini adalah aplikasi kesehatan diperuntukkan untuk calon ibu hamil dan calon ayah, kemudian ibu hamil dan juga ibu setelah persalinan, yaitu ketika mengasuh bayi. Dengan anggota kelompok yaitu yang pertama Nursina Rumakabis dengan NIM 14 19 47 17 dan yang kedua yaitu Puput Mulyani dengan NIM 14 19 47 18 dan yang ketiga yaitu Safia Rumadai dengan NIM 14 19 47 21 dan yang keempat yaitu saya sendiri Salwa Umi Nabia dengan NIM 14 19 47 21. Aplikasi Halo Bumil merupakan aplikasi kehamilan dan parenting pertama di Indonesia. Nah, di mana aplikasi ini akan mendampingi calon ibu, ibu hamil, dan juga setelah bayi lahir. Aplikasi ini membantu calon ayah dan juga suami untuk menemani masa kehamilan istri selama hamil, di mana terdapat berbagai macam informasi edukasi kesehatan di dalam aplikasi Halo Bumil ini. Untuk aplikasi Halo Bumil ini, ada syarat dan juga ketentuan untuk pendaftarannya. Mari kita cek pendaftaran dan juga ketentuan yang berlaku ya. Nah, untuk cara penggunaan aplikasi Halo Bumil sendiri sangat mudah seperti aplikasi pada umumnya. Calon pengguna bisa langsung mengunduh aplikasi di Play Store. Nah, setelah berhasil diunduh, kemudian dibuka aplikasinya dan melakukan pendaftaran seperti aplikasi pada umumnya sebagai tanda bahwa pengguna menerima persyaratan dan juga kebijakan yang ditentukan oleh pihak aplikasi. Dalam aplikasi Halo Bumil ini Bunda, para pengguna bisa memberikan dan juga menerima materi dari aplikasi tersebut. Ini merupakan hak dari setiap pengguna. Nah, untuk setiap pengguna yang ingin memberikan materi, maka tidak boleh mengandung 6 hal tersebut yang akan saya sebutkan. Nah, untuk yang pertama yaitu tidak boleh melanggar ketentuan hukum. Untuk yang kedua yaitu tidak boleh mengandung pornografi Bunda. Untuk yang ketiga yaitu tidak boleh mengandung isu sensitif. Misalnya politik, etnis, agama, ras dan juga yang lain-lain. Nah, untuk yang keempat yaitu tidak boleh melanggar hak orang lain sehingga orang lain merasakan sebuah kerugian. Nah, untuk yang kelima mendiskreditkan produk atau merek Halo Bumil. Untuk yang terakhir atau yang keenam yaitu tidak boleh mengandung iklan Bunda. Nah, mengandung iklan maupun kesempatan investasi atau komunikasi komersial lainnya yang tidak diminta oleh pihak dari Halo Bumil ini. Yang paling menyenangkan dari aplikasi Halo Bumil ini adalah fitur-fiturnya yang cukup banyak. Jadi fitur-fitur di aplikasi Halo Bumil ini menemani 3 fase ibu. Yang pertama yaitu fase persiapan kehamilan, kemudian fase kehamilan, dan yang terakhir adalah fase tumbuh kembang anak. Nah, fitur pada fase persiapan kehamilan yang pertama ada status harian, di mana fitur ini akan menunjukkan keadaan tubuh calon ibu supaya dapat mempersiapkan kesehatan mental dan juga fisiknya sebelum kehamilan. Yang kedua ada fitur kalender kesuburan, di mana calon ibu akan diminta untuk memasukkan jadwal haidnya supaya calon ibu dan juga calon ayah dapat merencanakan kehamilan dengan baik dan waktu yang tepat. Dan juga pada fitur ini akan disediakan kiat-kiat bagaimana mendapatkan calon anak perempuan maupun anak laki-laki. Jadi fitur ini sangat menarik bagi calon ibu dan juga calon ayah. Nah, fitur yang ketiga yaitu artikel, di mana artikel ini akan berisi materi atau edukasi kesehatan yang diberikan oleh orang-orang profesional, yaitu misalnya dari bidan, dokter kandungan, dokter umum juga, bahkan dari psikolog. Mana fitur ini akan memberikan edukasi yang baik dan benar kepada calon ibu dan juga calon ayah. Pada fase yang kedua, yaitu fase yang sangat dinanti-nantikan, yaitu fase kehamilan. Nah, pada fase ini
ibu akan ditemani oleh banyak fitur, di antaranya yang pertama yaitu timeline kehamilan, di mana fitur ini akan memunculkan ilustrasi bayi atau bentuk janin yang dikandung oleh ibu. Di mana pada fitur ini, bayi akan menyapa ibu dan memberitahukan keadaan dan juga kondisi perkembangan janin atau bayi ibu dalam kandungannya. Informasi ini cukup akurat karena sesuai dengan usia kehamilan ibu. Fitur yang kedua yaitu kontrol kehamilan, di mana pada fitur ini ibu akan diminta untuk memasukkan berat badan ibu untuk mengecek apakah berat badan ibu normal, kurang, atau bahkan lebih. Fitur yang ketiga yaitu album foto. Jadi, ibu dapat menyimpan foto kehamilannya pada fitur ini supaya dapat menyimpan kenang-kenangan ibu selama masa kehamilan. Fitur yang ketiga yaitu kick counter, di mana pada fitur ini gerakan janin dalam perut ibu akan dihitung dan juga akan terekam otomatis dan juga tersimpan di riwayat, sehingga ibu dapat melihat ulang riwayat gerakan pada janin di perutnya. Fitur ini berguna untuk memantau perkembangan dan juga kesehatan janin pada perut ibu. Selain itu ada fitur artikel juga yang berisi informasi edukasi seputar keadaan janin, kesehatan janin, dan juga makanan yang harus dikonsumsi oleh ibu selama kehamilan. Informasi ini juga diberikan oleh orang-orang yang profesional seperti dokter kandungan dan juga dokter umum. Untuk fase yang ketiga yaitu fase tumbuh kembang anak. Fitur yang pertama yaitu fitur perkembangan anak atau timeline perkembangan anak, di mana pada fitur ini aplikasi akan terus menyapa ibu untuk memberitahu atau menginformasikan perkembangan anak. Fitur yang kedua yaitu timeline perkembangan dan pertumbuhan anak, di mana ibu diminta untuk memasukkan berat badan, panjang atau tinggi badan, serta lingkar kepala bayi setiap bulannya. Kemudian ada fitur tracker pola tidur anak, di mana pada fitur ini aplikasi akan memantau dan juga mencatat pola tidur anak. Selain itu ada juga fitur album foto atau artikel tentang informasi kesehatan mengenai anak. Nah, yang paling menarik ada fitur kuis PPD atau postpartum depression, di mana pada fitur ini ibu akan menerima atau menjawab kuis, di mana setelah ibu melahirkan apakah ibu mengalami gangguan kesehatan mental, sehingga apabila pada kuis ini dinyatakan positif, maka diharapkan ibu harus meminta pertolongan kepada profesional seperti psikolog. Nah, sebuah aplikasi pasti nih mempunyai manfaat dan juga tujuan tertentu. Nah, untuk aplikasi ini yaitu aplikasi Halo Bumi memiliki beberapa manfaat Bunda. Untuk yang pertama yaitu membantu Bunda untuk memperkirakan usia janin dan juga memperkirakan tanggal kelahiran dari sang janin Bunda. Untuk yang kedua, manfaatnya yaitu memberikan informasi kepada Bunda, informasi detail pertumbuhan dari janin yang ada di dalam kandungan Bunda. Manfaat selanjutnya yaitu merekam informasi dan juga mengontrol kehamilan ibu, karena ibu akan diminta untuk memasukkan data berupa berat badan ibu dan juga untuk mengontrol keadaan janinnya apakah baik-baik saja atau terdapat masalah. Selain itu, manfaat yang tidak kalah penting yaitu adanya materi atau informasi kesehatan mengenai kehamilan yang mudah didapatkan pada aplikasi ini. Jadi, materi atau informasi kesehatan yang ada di aplikasi ini itu diberikan oleh orang-orang yang profesional, di mana seperti bidan, dokter umum, dokter kandungan, bahkan psikolog juga ikut dalam memberikan informasi kesehatan di aplikasi Halo Bumil ini. Nah, manfaat selanjutnya yaitu dapat menyimpan memori atau kenang-kenangan berupa foto-foto ketika ibu hamil, karena terdapat album foto khusus untuk menyimpan foto-foto selama kehamilan. Dan yang terakhir yaitu ibu hamil bisa melakukan konsultasi via telepon, karena dari pihak aplikasi Halo Bumil sendiri akan memantau atau sesekali menanyakan kepada ibu hamil bagaimana kondisinya dan melakukan konsultasi.
Jadi pada saat konsultasi itu ibu bisa melakukan atau bisa bertanya mengenai kehamilannya. Nah, Bunda, jika belum percaya atau belum sepenuhnya mempercayai aplikasi Halo Bumil ini, saya akan melampirkan beberapa contoh dari isi aplikasi Halo Bumil ini. Nah, bisa dilihat ya Bunda, di sini juga ada beberapa yang bisa kita lihat, semisalnya yang di tengah itu kita bisa melihat fitur, salah satu fitur yaitu melihat perkembangan janin Bunda. Nah, untuk yang sampingnya itu juga ada tanggal atau kalender, dan yang sampingnya lagi itu juga ada fitur bagaimana cara mengatasi janin atau fitur-fitur lainnya yang sangat bermanfaat untuk Bunda. Selamat mencoba Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda telah mempercayai video dari kami. Semoga bermanfaat. Jadi jika ada pertanyaan yang mengganjal di pikiran Bunda, boleh banget nih tulis di kolom komentar di bawah ini ya Bunda. Sekian dari kami. Jika ada kurangnya kamu mohon maaf. Tolong like, subscribe, and comment channel kami Bunda. Semoga bermanfaat untuk fitur-fitur yang ada di Halo Bumil, selalu number one untuk Bunda hamil semuanya. Semangat para Bunda. Semoga Bunda dan juga janinnya menjadi satu tim yang hebat dan juga kuat hingga persalinan nanti. Love you Bunda.